Debat perdana Presiden petahana Donald Trump melawan calon Presiden Partai Demokrat Joe Biden berlangsung panas. Keduanya beradu argumen tentang berbagai permasalahan di Amerika, mulai dari isu rasisme, penanganan COVID-19, dan masalah sosial ekonomi lainnya. Siapa yang lebih unggul di debat perdana ini? Kita akan mengulasnya bersama Susi Sudarman, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, yang juga Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika. Selamat sore, Ibu Susi. Selamat sore, Tasya. Iya, Ibu Susi, apa catatan menarik Anda dari sekian pointers dan juga sekian serangan yang dilakukan oleh Trump kepada Biden hari ini? Pertama, kelihatan bahwa Joe Biden santun, seperti saya perkirakan sebelumnya. Ya, Donald Trump adalah bully. Dia akan mengintervensi, mengintrusi yang sebetulnya tidak lazim dalam sebuah perdebatan antar calon presiden. Lalu kalau kita lihat bahwa Biden cukup tenang karena dia diberi wawasan bahwa jangan sampai terpancing oleh ucapan-ucapan Donald Trump yang membuat mereka berdua berkelahi, karena Donald Trump akan menang dalam perkelahian semacam itu. Jadi dalam hal ini kelihatan bahwa Biden cukup menanggapi latihan-latihan sebelumnya yang menyatakan dia harus teguh dan harus kalem dan jangan terprovokasi. Oke, tapi menurut Anda dari persepsi publik atau mungkin dari persepsi pemilih, berhasilkah strategi Donald Trump yang terus menyerang dan terus melakukan perundungan kepada Joe Biden untuk kemudian sedikit banyak mengubah persepsi pemilih? Kalau misalnya dari kelaziman, tentunya Donald Trump telah melanggar. Karena yang lazim dalam perdebatan, orang berbicara lalu bersaut-sautan tetapi tidak mengintrusi pada saat waktu lawan bicaranya itu diberikan oleh moderator. Tetapi ada beberapa kata-kata yang diungkapkan yang kebetulan akan menarik bagi pendukung Trump, yaitu berbicara tentang Joe Biden akan meningkatkan pajak karena membutuhkan itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan renewable energy dan sebagainya. Jadi kalau misalnya orang mendengarkan hal ini, tentunya yang berkepentingan agar ada pemotongan pajak akan mendukung Donald Trump. Tapi itu hanya orang-orang yang benar-benar pengamat. Kalau rakyat biasa tentunya jengah ya dengan situasi yang dilanggar oleh para pendebat ini, karena sebetulnya mereka sebelumnya telah bersepakat untuk tidak melakukan kekacauan gitu. Oke, baik. Saya akan masuk sedikit ke beberapa inti dari pembahasan yang tadi dijadikan materi-materi debat. Soal Hakim Agung, menurut Anda siapa yang memenangkan soal topik ini? Jelas Biden, karena Biden merasa bahwa pada saat masyarakat Amerika sedang dirundung penyakit, kelihatannya kelompok administrasi ingin mengakhiri Obamacare. Dan itu artinya beberapa puluh juta rakyat Amerika tidak akan memiliki asuransi pada saat mereka sakit. Jadi penghitungan-penghitungan terhadap pemilihan SCOTUS atau Hakim Agung ini ada hubungannya dengan hal tersebut, yaitu rollback Obamacare dan juga kira-kira akan menjadi hakim pada saat Donald Trump mengurusi persoalan validitas sengketa pemilihan umum. Iya. Nah, itu yang sangat berbahaya sebetulnya. Oke, baik. Kalau soal penanganan corona, kita tadi sempat menyaksikan kutipannya bagaimana Trump kemudian membalas dan menanyakan kepada Biden bagaimana kinerjanya pada waktu menangani virus babi. Menurut Anda seperti apa tadi sebenarnya kalau dari persepsi pemilih Amerika Serikat? Jelas waktu pemerintahan Obama, mereka mempunyai sebuah tim yang khusus menangani pandemi. Itu sudah dilanjutkan sejak George Bush. George Bush lalu dilanjutkan lagi oleh Obama, sedangkan pemerintahan Trump kelihatan keteteran. Maksudnya dia tidak punya rancangan, dia tidak punya tim untuk melakukan antisipasi bahwa rakyat Amerika akan menderita begini banyak, dan penghitungannya sampai akhir tahun mungkin akan bertambah 200.000 korban lagi karena sudah memasuki musim dingin ya. Jadi kelihatan bahwa 14.000 dibandingkan 400.000 nantinya atau 200.000 jelas berbeda. Dan juga ditunjukkan oleh Joe Biden bahwa interviewnya dengan Bob Woodward menunjukkan bahwa Donald Trump memahami hal ini sejak Januari.
Jadi kenapa dia tidak menyiapkan sebuah rancangan untuk menanggulangi masalah ini sehingga rakyatnya tidak begitu banyak yang meninggal dunia. Oke, baik. Terakhir soal supremasi kulit putih ini juga isu yang cukup sangat sensitif dan kemudian bisa menggonjang-ganjing Amerika Serikat di tengah pandemi kita saksikan beberapa bulan yang lalu. Seberapa meyakinkannya jawaban Donald Trump tadi menurut Anda, Bu Susi? Sangat tidak meyakinkan. Tentunya untuk white supremacist dan pendukung-pendukung Trump suka sekali dengan jawabannya karena yang dijawab oleh Donald Trump dia tidak mengkondem kelompok white supremacist tapi dia justru bilang stand back and stand by. Artinya stand by, menyiapkan diri kalau suatu waktu dibutuhkan untuk menciptakan kekacauan di Amerika Serikat setelah memberikan aba-aba kepada mereka. Oke, baik. Jadi memang tidak jelas dan kemudian kelihatan bahwa tidak pro terhadap perjuangan melawan supremasi kulit putih, begitu ya, Ibu Susi? Ya. Oke. Baik, polling debat perdana kali ini menunjukkan bahwa Biden lebih unggul terhadap Trump. Tapi kita juga kalau mungkin berkaca pada hasil debat pertama Hillary melawan Trump di tahun 2016, itu nilainya hampir-hampir mirip karena pada waktu itu Hillary menang 62% dan Trump 27%. Apakah artinya memang debat pertama ini kemudian tidak bisa benar-benar menggambarkan bagaimana sebenarnya membaca pilihan pemilih nantinya ketika pada saat pemilu nanti? Anda harus melihat regulasi yang diterapkan di masing-masing negara bagian. Karena telah terjadi voter suppression atau penekanan terhadap calon pemilih di antara 2016 sampai 2018, kira-kira 17 juta orang kulit berwarna dibuang dari catatan sebagai potensial pemilih. Juga kalau dilihat sebelumnya 2016, data dari Facebook itu digunakan oleh Cambridge Analytica oleh campaign manager atau digital campaign manager dari Donald Trump untuk menayangkan hal-hal yang menjelekkan Hillary Clinton. Jadi ini debat hanya salah satu dimensi. Kita harus melihat apakah Brad Parscale dan kawan-kawan itu melakukan hal yang sama, sedangkan kita tahu sendiri Facebook dan Twitter sudah berjaga-jaga agar jangan sampai terulang hal-hal yang tidak menyenangkan dan tidak begitu adil sifatnya. Oke, pertanyaan terakhir saya, Ibu Susi, bagaimana seharusnya strategi Biden untuk bisa mengalahkan Trump di tahapan-tahapan selanjutnya dan di debat-debat selanjutnya? Dia harus bisa tidak menimbulkan ketakutan di antara orang kaya, karena jelas orang kaya dan korporat itu punya kekuasaan. Kalau terlalu banyak menggambarkan bahwa mereka akan dipajak, akan menemui kesulitan dalam pajak perusahaan dan sebagainya, mungkin mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak disangka-sangka. Misalnya membiayai orang-orang untuk mengacaukan pemilu atau membiayai kejadian-kejadian yang tidak diharapkan seperti waktu pemilihan George Bush di Florida dulu. Jadi menghadapi orang kaya yang takut dipajak dan tidak ingin dipajak harus lebih bijak karena jelas tadi suaranya bisa kebaca. Dia bilang corporate tax akan sekian banyak, lalu tax dibutuhkan karena kami membutuhkan pekerjaan baru untuk orang-orang di bidang renewable energy. Jadi apakah itu akan menimbulkan sebuah gerakan? Tergantung ya. Kalau misalnya kelihatan Donald Trump sampai debat ketiga kelihatannya lemah dan pollnya langsung turun terus, tentunya corporate juga akan hati-hati karena nantinya berhadapan dengan pemerintahan Demokrat yang kemungkinan akan memajak mereka secara tinggi gitu ya. Jadi di sini adalah permainan yang sangat sensitif terhadap konteks. Oke, itulah kelompok masyarakat yang kemudian jadi pekerjaan rumah Joe Biden untuk lebih dirangkul lagi, begitu ya Ibu Susi? Kurang lebih. Iya, baik. Terima kasih Ibu Susi Sudarman untuk waktunya bersama kami di Prime Time. Terima kasih Tasya. Iya. Itu pemirsa tadi pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia Susi Sudarman yang juga Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika.